Tenaga medis mulai dari dokter, tenaga laboratorium hingga perawat menjadi garda terakhir dalam penanganan COVID-19. Berbagai upaya dilakukan secara ikhlas untuk membantu menangani pasien. Bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia hingga mendapatkan penolakan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Untuk mengetahui para perawat dalam menangani COVID-19, saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jateng, Edi Wuryanto melalui Skype. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang. Pak Edi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para perawat dan juga tenaga medis yang telah menangani COVID-19 dengan baik. Hingga saat ini kondisi perawat secara umumnya atau juga tenaga medis di Jawa Tengah bagaimana Pak Edi? Ya, teman-teman tetap bersemangat memberikan pelayanan karena ini kan doktrin sumpah profesi ya, dalam situasi apapun kita harus menjalankan tugas dengan baik. Tetapi kita tahu sendiri bahwa jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat tentu memberi kecemasan yang tinggi pada teman-teman yang di lapangan. Apalagi situasi rumah sakit khusus COVID ini kan terbatas, sehingga rumah sakit umum ini digunakan juga untuk merawat COVID, dan kami harapkan ruang-ruang yang digunakan itu betul-betul dipisah sehingga mencegah terpaparnya para tenaga kesehatan, khususnya perawat yang merawat. Semakin banyak jumlah teman-teman yang terpapar, ini semakin meningkatkan kecemasan mereka, sehingga kekhawatiran mereka saat ini itu sangat tinggi. Ini yang terjadi. Ini adakah total data begitu perawat maupun juga tenaga medis yang telah positif COVID-19, Pak Edi? Ya, total di Indonesia ada 50 ya yang kita data. Yang meninggal sampai saat ini sudah ada 18. Yang PDP 47, yang dirawat ada 65. Yang ODP lebih banyak lagi. Ini kan risiko besar bagi teman-teman perawat yang paling lama kontak dengan pasien. Jadi secara nasional itu dan Jawa Tengah yang meninggal sudah ada 3 yang meninggal ya, sehingga ini menimbulkan kekhawatiran. Dan yang lebih sulit lagi, kita tidak bisa lagi mendeteksi pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas, karena banyak kasus kita temui justru di ruang-ruang yang bukan isolasi, ruang ICU, ruang UGD. Kemarin misalnya ada satu bayi yang masuk ke puskesmas, dia diperiksa di situ, dirawat di situ, setelah beberapa hari ternyata kondisinya memburuk, dirujuk ke rumah sakit, meninggal, ternyata meninggalnya terkonfirmasi positif corona. Nah, kemudian perawat yang ada di puskesmas kan menjadi kemungkinan terpapar tinggi. Lalu di beberapa rumah sakit juga begitu. Jadi ada tren perawat yang terpapar itu justru dia yang di ruang rawat umum, belum lagi yang di kamar operasi. Ya, pasien dioperasi ternyata screening dia itu ODP, PDP tidak terdeteksi dengan baik. Akhirnya ketika dioperasi ternyata dia positif corona. Ini akibatnya semua tenaga medis yang ada di ruang operasi menjadi kemungkinan terpaparnya tinggi. Bisa saja karena pasien itu tidak jujur, tapi bisa saja dia tidak tahu, maka screening protokol untuk pemeriksaan COVID-19 ini perlu kita perketat, sehingga mencegah pasien yang COVID itu dirawat di ruang umum. Ini yang perlu kita jalankan sekarang. Selain juga melakukan screening untuk tenaga medis, perawat seperti yang Pak Edi katakan, apakah kemudian ada kebijakan untuk fasilitas tinggal dari perawat dan juga tenaga medis? Karena kita tahu pasti secara pribadi mereka juga tidak menginginkan keluarganya untuk tertular sehingga mereka juga mengasingkan diri dari keluarganya. Pak Edi. Ya, memang di dalam layanan yang standar WHO,
shift kerja perawat yang bekerja di rumah sakit rujukan, ini mestinya 14 hari dia bekerja. Kemudian dia tinggal di ruang khusus atau di tempat khusus, kemudian 14 hari kerja, dia isolasi diri di rumah. Nah, selama 14 hari kerja di rumah sakit, ini yang rujukan, dia memang tidak boleh berkumpul dengan keluarga, dengan kolega-kolega yang lain untuk menghindari kemungkinan penyebaran pada orang lain. Jadi standar ini memang baku. Maka yang ada sekarang kita sedang menyampaikan kepada para gubernur, pada bupati, wali kota, memang perawat yang jaga di ruang yang merawat COVID ini memang sebaiknya ditempatkan di ruang khusus. Di Rumah Sakit Bung Karno Solo, dia sudah menyiapkan 2 lantai khusus untuk perawat yang melayani, dia harus tinggal di situ. Kemudian selama 14 hari, dan setelah itu mereka begitu dia libur, dia isolasi diri di rumah. Kemudian di Pati misalnya, itu ada satu hotel yang digunakan untuk tempat tinggal teman-teman perawat yang jaga di layanan COVID. Lalu di Grobogan misalnya rumah dinas wakil bupati, digunakan untuk tempat tinggal perawat yang melayani COVID. Jadi memang seharusnya semua perawat yang melayani itu ketika saat dia memberikan pelayanan, dia diberi tempat khusus untuk mencegah penularan pada orang lain, jaga-jaga kalau dia terkonfirmasi. Nah nah ternyata ini kan juga belum dilakukan oleh semua bupati, wali kota atau direktur rumah sakit, sehingga ada beberapa yang tinggal di kos, lalu kemudian menimbulkan stigma sosial, pemilik kosnya takut, khawatir, atau dia tinggal di rumah, tetangganya takut, khawatir. Ini bisa terjadi, dan sebaiknya ini perlu kita hindari. Baik, artinya pemerintah juga terus didorong untuk kemudian semakin memberikan fasilitas yang memadai untuk para perawat dan juga tenaga medis supaya kemudian tidak terjadi hal-hal seperti misalnya yang viral belakangan adalah seorang pemilik kos yang mengusir perawat yang tinggal di kosan, begitu ya Pak Edi? Ya, benar. Jadi kita harus memastikan keselamatan perawatnya itu sendiri, karena dia kan orang yang paling berisiko kan. Kemudian kita juga menjaga masyarakat umum, keluarga, anak, istri, suami, jangan sampai mereka terpapar. Karena itu ruang khusus itu dibutuhkan. Dia boleh hotel, boleh rumah dinas, boleh wisma, boleh tempat-tempat yang layak yang mereka bisa gunakan. Yang intinya mereka harus ditempatkan pada tempat tersendiri agar semuanya aman. Baik, selama Ramadan ini apakah juga ada fasilitas bagi para perawat, kemudian tenaga medis juga untuk tetap memenuhi gizinya supaya juga imunitas tetap terjaga baik selama menangani COVID-19, Pak Edi? Oh ya tentu, apalagi ini di bulan Ramadan. Maka saya harapkan para direktur rumah sakit, para pemilik bisnis rumah sakit, puskesmas, bupati, wali kota, ini benteng terakhir ada di mereka, sehingga kalau jumlah mereka semakin banyak yang tumbang, baik itu yang ODP, PDP, kemudian terkonfirmasi positif, ini kita akan sulit mencari pengganti, karena tidak semua orang, terutama di ruang isolasi, ruang ICU itu mudah mencari perawat yang ahli. Maka semua perawat yang ahli penanganan COVID di isolasi, di ICU, ini harus betul-betul diproteksi, jangan sampai mereka semakin banyak yang tumbang ya karena COVID ini. Nah ini sudah kita rasakan, beberapa rumah sakit ini sudah mulai kekurangan perawat ICU yang untuk khusus COVID, perawat ruang isolasi, sehingga pencegahan terhadap mereka, pelindungan terhadap mereka, gizi mereka, istirahat mereka, suplemen mereka, ini harus dipenuhi dengan baik agar teman-teman yang di lapangan itu betul-betul dalam kondisi yang sehat, yang siaga untuk perang melawan COVID ini. Saya kira ini ada di bupati, gubernur, wali kota, ya tentu dengan Pak Menteri, Pak Presiden sudah disampaikan, dan juga
insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat ini segera diturunkan. Karena kan sudah kita ketahui dokter ada dokter spesialis ada 15 juta, kemudian juga dokter umum, dokter gigi 10 juta, perawat 7,5 juta, tenaga kesehatan yang 5 juta. Ini saya berharap Pak Presiden, Pak Menteri segera mengeluarkan itu sehingga bisa digunakan bagi teman-teman untuk menambah suplemen gizi agar mereka memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kita doakan tentunya semoga perawat dan juga tenaga medis di Indonesia selalu diberi kesehatan dan juga semangat untuk tetap menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro News, Pak Edi. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.